Mohon perhatiannya, kita akan segera memulai acara kita pada malam hari ini. Dengan penuh hormat, kami mohon yang bagian belakang boleh mengisi tempat duduk yang di depan. Mari silahkan. Baik, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari alumni yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada di hari yang ke-16 di tahun yang baru ini, tahun 2023. Tentunya masih dalam suasana Natal, dan malam hari ini perayaan Natal kita dengan susunan acara pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah kata-kata sambutan, yang ketiga ibadah, yang keempat pemilihan Ketua IKA Makassar Raya, dan yang terakhir, yang kelima adalah Ramah Tamah. Kita akan melangkah ke acara yang kedua. Kita masuk dalam kata-kata sambutan. Berturut-turut saya berikan kesempatan. Yang pertama, Ketua IKA Makassar Raya, dengan hormat Bapak Evangelis Yeremiali MTH. Dan yang kedua, Ketua IKA Pusat Bapak Charles Tesi MTH. Dan yang ketiga, Ketua STFT Jafrey Makassar, Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom. Berarti saya yang pertama ya memberikan kata sambutan. Yang saya hormati Ketua Yayasan atau yang mewakili, dan saya hormati Ketua Sekolah, para dosen, dan pada staf STT Jeffrey. Yang saya hormati Ketua dan pengurus IKA Pusat, yang dimana acara ini boleh berlangsung. Ini pun idenya Pak Ketua IKA Pusat yang menghubungi saya bagaimana acara Natal ini dilakukan ya, sekalian diadakan pemilihan Ketua IKA baru ya. Nah, karena memang dari IKA yang lama ini harusnya sudah berakhir dari tahun 2021 bulan November. Sebenarnya kami sudah misioner, cuma karena masa pandemi masih kami terus melanjutkan. Nah, dan yang saya hormati juga para pengurus IKA Makassar Raya dan juga anggota-anggota IKA Makassar Raya ya, yang boleh dimana mempercayakan kepada kami ya untuk boleh menjalankan tugas sebagai pengurus di IKA Makassar Raya ini, sehingga semua boleh terhimpun dengan baik ya. Dan juga saya hormati, maaf nih tidak pakai kacamata ini, panitia Natal ya, yang boleh melakukan, yang boleh bekerja keras ya, menyiapkan waktu dengan bekerja keras sehingga boleh terlaksana ya. Jadi masih banyak bangku yang kosong ya, mungkin pada sibuk ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga, mungkin ada mahasiswa, mahasiswi yang terlibat di dalam perayaan Natal ini.
dan juga para tamu undangan yang boleh ikut serta, ya. Dan dalam waktu yang begitu singkat saya lihat, ya, kami baru adakan pertemuan itu kalau saya minggu lalu Pak ya, berapa hari kemudian. Oke, ya, jadi hari ini boleh terlaksana perayaan Natal ini, ya. Dan memang selama pandemi IKA Makassar Raya ini jarang melakukan aktivitas, karena pertama kita dilarang untuk berkumpul, ya. Dan juga memang rencana Badan Pengurus IKA Makassar Raya ini kita hentikan seluruh aktivitas yang ada, ya, karena untuk menjaga keamanan, ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa pandemi ini, ya. Nah teman-teman, jadi ini masanya sudah berakhir sebenarnya setahun lebih, ya. Dan karena masa pandemi kami masih terus melanjutkan, dan memang saya selalu mengusulkan kepada Badan Pengurus bahwa kita sudah misioner dan harus segera ada penggantian ketua atau Badan Pengurus IKA Makassar Raya ini, dan kita nggak boleh diam. Makanya waktu sempat, kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, kami adakan pertemuan. Habis itu ada masalah dengan Pak Pendeta Pak Arlo, pulang dari rapat kecelakaan, ya. Akhirnya udah nggak tahu kami harus berbuat apa, ya, kami menunggu. Nah jadi saudara sekalian, ya, dalam ketika kami menjalankan tugas kami, ya, saya secara pribadi mungkin banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan, ya. Mungkin juga melakukan penerobosan yang terlalu cepat atau apa, ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya, ya, atas semua tindakan ini, ya, jika saya secara pribadi ada berlaku berlebihan, ya. Nah, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, ya, supaya semoga Tuhan selalu melindungi kita di tahun 2023 ini, ya. Hati-hati dengan masa resesi ini, ya, dan ini tidak main-main. Saya sebagai pengusaha, ya, selalu menyuruhkan hati-hati, ya. Oke, terima kasih, ya, shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, bersama para unsur pimpinan Pak Ivan, Putri, dan Pak Yunus, para dosen dan juga karyawan yang juga alumni dari STFT Jeffrey Makassar. Yang saya hormati teman-teman pengurus IKA Pusat yang boleh hadir. Yang saya hormati juga Ketua IKA Makassar, Bapak Jerbeli MTH, yang sudah hadir bersama Badan Pengurus, dan juga tentu para alumni yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini boleh hadir. Kami atas nama pengurus IKA mengucapkan terima kasih atas kehadiran, dan juga mungkin teman-teman yang menyaksikan secara live streaming. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentu kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul, kita boleh kembali melaksanakan kegiatan IKA. 2 tahun tadi Pak Ketua IKA Makassar sudah katakan bahwa 2 tahun ini kita vakum, tidak ada kegiatan bisa jalan. Begitupun demikian kami yang dari pusat, kami tidak bisa melakukan pembentukan di wilayah-wilayah karena terhambat atau tidak bisa melakukan bertemu. Akhirnya banyak program yang tidak bisa jalan. Tapi puji Tuhan, semoga tahun ini kita sudah mulai bisa bertemu, bisa berkumpul, dan bisa segala program kerja kita di tahun 2023 bisa berjalan. Yang berikut kita atas nama pengurus IKA Pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH yang sudah bersedia sebagai pelayan firman pada malam hari ini di ibadah Natal. Juga fasilitas tempat yang boleh kami pakai, terima kasih Pak, kami sungguh terbantu, tidak perlu sewa hotel. Juga kepada
pengurus dan pemain musik WL, singers yang sudah akan mengisi acara. Terima kasih adik-adik sudah boleh membantu kami dalam mengisi acara ini. Juga tim musik dadakan, sebenarnya pakai keyboard tunggal tapi tiba-tiba improve mau pakai tim full band. Kami bilang silakan dan terima kasih untuk kesediaannya untuk membantu kami. Dan juga secara khusus kami atas nama IKA Pusat mengucapkan terima kasih kepada Ketua IKA Makassar dan Badan Pengurus yang sudah bekerja selama ini untuk di wilayah Makassar. Pak Jeremy dan teman-teman, terima kasih untuk kepengurusan selama di IKA Makassar. Kiranya Tuhan senantiasa membalas apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk IKA Makassar. Dan Bapak Ibu, saya ingin ucapkan juga terima kasih untuk alumni yang sudah datang. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa sebentar kita akan pemilihan IKA Makassar. Kami sebagai IKA Pusat, memang beban di pundak kami yang paling awal adalah membentuk IKA, karena semua IKA demisioner. Semua IKA wilayah itu demisioner. Makassar, Kalimantan, Manado, Tengah, Toraja, semua demisioner. Kami harus membentuk. Jadi karena kesibukan masa raya Natal, kami belum sempat berangkat. Mudah-mudahan Januari Februari ini sudah bisa kami jadwalkan untuk pembentukan atau pemilihan kembali di wilayah-wilayah yang sudah terbentuk. Itu program kerja kita yang pertama. Nah, yang berikut untuk program kerja yang lainnya akan kami share di grup, tetapi kami punya ketergantungan dengan nanti ketua IKA yang akan terpilih. Di mana nanti ketua IKA yang terpilih, kami berencana untuk menobatkan langsung saja, tidak usah kita pemilihan, untuk menjadi ketua panitia reuni akbar. Seperti kepengurusan yang lalu. Kepengurusan yang lalu di Bapak Jeremy kan sebagai ketua IKA Makassar, beliau juga sebagai ketua panitia reuni akbar. Tapi karena pandemi, akhirnya semua itu harus tertunda. Tetapi jika Bapak Ibu setuju malam hari ini, ketika nanti ada ketua IKA Makassar yang terpilih, setujukah Bapak Ibu untuk kita langsung menobatkan jadi ketua panitia reuni juga untuk 2023? Bagaimana kira-kira? Setuju? Kurang kencang ini. Bagaimana? Setujukah Bapak Ibu? Baik, itu kita punya aklamasi. Jadi kita tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu siapapun yang terpilih, ada 2 calon kita, sebentar akan dipresentasikan biografinya. Yang terpilih akan langsung menjadi ketua panitia reuni akbar yang schedule-nya akan direncanakan pada saat retret wisudawan di bulan September, Pak ya, September 2023. Jadi harapan kami juga kita sebagai alumni akan mendukung kegiatan itu. Dan juga ada 2 titip pesan nanti untuk ketua terpilih. Kita ada program di Juni dan Juli, ada retret sekota Makassar. Jadi nanti bapak-bapak yang terpilih, ada 2 retret yang kami di dalam program IKA Pusat yang kami titipkan ke IKA Makassar yang akan terpilih, yaitu reuni sekota Makassar itu pada saat libur Juni atau Juli, libur sekolah. Dan itu menjadi semacam pertemuan awal untuk memobilisasi alumni yang ada sekota Makassar supaya kita nanti reuni akbar di September. Jadi titip 2 program itu kepada ketua IKA nanti terpilih, supaya itu juga nanti kami akan satukan dengan program kerja kami di IKA Pusat. Baik Bapak Ibu, supaya tidak memperpanjang waktu, saya pikir demikian yang saya bisa sampaikan. Atas nama pengurus IKA Pusat kami ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom dan selamat malam semuanya. Selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru tahun 2023. Tentu yang kami hormati Bapak Ketua IKA Pusat bersama seluruh jajaran pengurus termasuk penasihat IKA Pusat yang hadir juga. Juga yang kami hormati Bapak Ketua
IKA Makassar Raya bersama seluruh jajaran pengurus yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para unsur pimpinan, staf dosen dan karyawan yang hadir. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan alumni dari wilayah Makassar yang boleh hadir, dan kalaupun ada yang dari luar Makassar tanpa terkecuali juga. Siapa tahu ada yang dari luar dan merasa oh saya tidak disambut dan langsung pulang setelah ini, janganlah, tetap tinggal aja, begitu ya. Termasuk undangan-undangan yang boleh hadir ataupun pasangan-pasangan alumni, karena sudah disatukan sebagai keluarga. Ada yang bawa pasangan, tentu juga disambut ya. Jangan sampai wah kami tidak disebut berarti kami bukan, dan nanti tunggu saja suami atau tunggu istrinya dibawa saja. Jangan, ikut saja acara ini tentunya. Nah, tentu rasa bangga untuk dapat melaksanakan acara Natal Alumni pada kesempatan ini setelah beberapa tahun kita tidak bisa merayakan hal ini atau melaksanakan hal semacam ini oleh karena situasi yang memang kita ketahui bersama akibat pandemi COVID-19. Tetapi boleh merayakan atau boleh bertemu pada malam ini dalam acara khusus, sekaligus kita juga sebut ini reuni karena memang ini adalah acara alumni. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat kesempatan ini tentu kami atas nama sekolah menyampaikan terima kasih banyak buat para pengurus alumni, baik IKA Pusat yang baru memang terpilih, ya tentu yang lama kami sudah sampaikan terima kasih juga, dan IKA Pusat yang baru terpilih tetapi sudah langsung memulaikan program kerjanya dan membangun atau menetapkan kembali atau memilih para pengurus IKA wilayah. Dan saya kurang tahu Makassar ini yang keberapa, tetapi ada wilayah lain yang sudah juga memilih ketuanya. Dan kita bersyukur karena pengurus IKA ini boleh bersatu untuk menjalankan program-program dan sekaligus bersinergi dengan pihak sekolah. Dan bagi pengurus IKA Makassar Raya, di mana pengurus IKA ini adalah pengurus IKA di mana sekolah ada, dan kami sekaligus dosen-dosen yang ada menjadi bagian dari kepengurusan ini. Tentu kita sangat bersyukur karena peran IKA Makassar Raya itu sungguh terasa pada periode yang lalu. Saya ikut dalam barisan unsur pimpinan, tentu kami mengerti apa yang kita bisa nikmati di sekolah ini juga bagian dari partisipasi dan bagian dari dukungan IKA Makassar Raya. Sehingga kita berterima kasih Pak Jermia dan kawan-kawan, termasuk Pak Jermia waktu chapel ini dikerja. Saya ingat Pak Jermia juga datang ke sini dan idenya untuk situasi seperti ini itu juga ide beliau ya, dan beliau langsung datang lihat waktu itu bagaimana pembangunan dan berikan ide, wah ini nanti begini Pak, oke kita coba selama masih bisa kita antisipasi, dan terima kasih. Inilah chapel yang kemudian bisa dikerjakan, dan bantuan IKA juga ya ada tentunya untuk kelas-kelas juga. Kita bersyukur untuk semuanya. Nah, yang kami ingin sampaikan adalah Bapak Ibu, atas nama sekolah kami mau berkata, kalau itu saya bisa mengutip motto yang Life Ministry, I am because we are. Kami sekolah tidak mungkin ada tanpa IKA. Dan dengan pengalaman berjalan ke atau mengunjungi beberapa sekolah, keterlibatan IKA sebagai bagian integral dari sekolah itu sangat menentukan kemajuan sekolah. Sehingga kami mau katakan bahwa kami tidak bisa tanpa rekan-rekan IKA. Tanpa dukungan dari ikatan alumni, tentu kami akan sangat terseok-seok. Karena tentunya para alumni yang sudah boleh melayani, sudah ada di dunia kerja dan dunia pelayanan, dukungan yang datang dari para alumni lah yang boleh memungkinkan sekolah ini terus ada. Alma mater yang kita cintai boleh terus eksis. Dan sekalipun ada tantangan-tantangan termasuk isu baru ya, yakni resesi, tadi Pak Ketua IKA Makassar sudah sampaikan resesi ekonomi yang juga sekaligus menjadi
isu dunia, karena ini adalah global crisis yang menjadi isu dunia, dan tentu ada dampak-dampak. Ya, kalau Pak Ketua IKA tadi sampaikan bahwa ini serius, sebagai pengusaha beliau tentu sangat mengerti dan bisa berhitung. Ya, kalau sebagai pendeta saja kan kita biasanya bisa berdoa, ada tantangan kita bisa berdoa, tetapi tentu sebagai pengusaha beliau matematikanya lebih baik dari kita untuk hal-hal yang semacam itu ya. Dan dalam keadaan itu tentu kita sekolah bagaimana? Tentu kami sangat mengharapkan dukungan doa dari rekan-rekan alumni dan kehadiran juga. Kalau tadi Pak Ketua IKA berterima kasih untuk fasilitas, kami mau katakan bahwa kami sekolah adalah bagian integral dari IKA ini, sehingga tentu ya walaupun tentu ada komunikasi pelaporan untuk pemakaian gedung, tetapi tentu IKA anytime welcome ya, disambut untuk hadir di sini. Kalau ada acara-acara rapat ataupun acara-acara pertemuan dan membutuhkan tempat fasilitas dan memang mau menggunakan kampus, tentu ada tempat lain yang bisa digunakan juga. Tetapi mau menggunakan kampus ini tentu alumni sangat disambut. Bahkan tanpa acara pun kami sangat berharap alumni boleh berkunjung ya, berkunjung ke kampus. Bahkan kita memang sudah memprogramkan sejak periode yang lalu bahwa IKA diberikan tempat di chapel, sehingga paling tidak sebulan sekali IKA dilibatkan di chapel ini, sehingga ini untuk memupuk rasa kesatuan, rasa persaudaraan, dan juga mahasiswa yang masih aktif belajar dapat melihat hal itu, dan nanti kita berharap bahwa mereka juga boleh mencontoh ketika mereka menjadi alumni. Dan inilah harapan kami. Sekali lagi saya hanya mau sampaikan terima kasih buat pengurus IKA Makassar Raya yang lama, yang sebentar akan tentu demisioner karena sudah akan ada pengurus IKA baru yang terpilih, ketua yang baru, tetapi saya tidak tahu, mungkin belum pelantikan malam ini ya, karena belum lengkap pengurusnya, jadi sifatnya demisioner saja yang lama, dan ketua IKA yang baru akan terpilih, dan nanti serah terima secara formalnya mungkin dilaksanakan pada waktu pelantikan sekaligus serah terimanya, yang tentu acaranya akan menyusul nantinya. Saya kira ini yang kami bisa sampaikan, harapan-harapan kami dari sekolah, kiranya hubungan persaudaraan kita sebagai sesama alumni. Tentu nama alumni ketika sekolah ini masih bisa jalan, tentu itu juga berpengaruh terhadap semua alumni yang ada, sehingga kita berjuang bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan Tuhan memberkati. Kita akan melangkah ke acara yang ketiga. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Natal dengan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Kepada Ibu Rosyanti Bambarehi dengan tim pelayan kami persilakan.
hadir pada malam hari ini maupun yang mengikuti ibadah Natal alumni melalui live streaming YouTube Jafra Studio. Selamat menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita di dalam ibadah Natal. Kita katakan mulia sembah, kita katakan mulia sembah Raja mulia, sebab hanya bagi Dia segala hormat dan kemuliaan. Sama-sama kita katakan mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan-Nya, mulia agung kerajaan-Nya, dari surga datang untuk sebab umat-Nya. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Sekali lagi kita katakan mulia, mulia sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan-Nya, dari surga datang untuk sebab umat. Katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dipuji, ditinggikan nama-Mu Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sekali lagi katakan, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dewi Utari MTH. Persilakan.
kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kau telah lahir untuk kami, mati dan bangkit untuk kami, memberi kami hidup yang kekal, dan kami bersyukur untuk itu semua. Malam hari ini kami akan membuka ibadah kami, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah terjadi seturut rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Kelahiran Yesus Kristus memberikan kesukaan yang besar bagi kita semua yang hadir di sini. Amin. Bahkan bagi seluruh dunia. Bersama-sama kita menyanyikan pujian kesukaan bagi dunia. memberi senyum yang termanis bagi samping kiri kanannya, depan belakang. Silahkan saya beri kesempatan. Iya, Yesus Kristus telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Mari kita semuanya berdiri, bertepuk tangan, dan kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan.
secara berturut-turut. Saya persilahkan. Yang pertama pengurus IKA Pusat dan yang kedua pengurus IKA Makassar. Saya persilahkan. Layakan
Silakan pengurus IKA Makassar. seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku dan selalu
terpelihara seumur. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pujian yang telah disampaikan. Terang lilin Natal melambangkan terang Kristus yang telah lahir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Di depan ada 4 lilin. Dan lilin ini akan dinyalakan oleh yang pertama, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, Pendeta Dr. Robi Panggara, Ketua IKA Pusat, Bapak Charles Tesi, MTH, Ketua IKA Makassar, Bapak Jeremia Lee, MTH, dan perwakilan alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, Pendeta Dr. Sarce Sibarani. Saya mengajak kita semua berdiri. Di tangan kita ada lampu ini. Mari kita nyalakan dan bersama-sama kita menyanyikan pujian Malam Kudus. Secara berturut-turut saya persilakan maju ke depan untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, Ayah, Bunda, Besar dan Kudus, anak tidur tenang. Ayat yang kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Saya persilahkan. Boleh kita mengangkat lilin. Malam Kudus, sunyi senyap, kabarlah menggegam, walau surga menyanyi megah, kau gembala diberitakannya, lahirlah penebus, lahirlah penebus. Dipersilakan duduk kembali. Kelahiran Yesus membuktikan kasih Allah yang besar, yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat kita semua, sehingga kita boleh menerima kasih karunia dan damai yang sempurna. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan pujian damai yang sempurna. Sungguh
begitu besar, kasih-Nya bagi kita. kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi katakan, sungguh begitu besar. Sungguh begitu besar, kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Kita ulangi sekali lagi pujian ini dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Nya bagi kita. Sungguh begitu besar, kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi Katakan, dunia. telah lahir damai yang sempurna. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi Pada hambanya, dunia. saya persilakan. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur dan memuliakan Engkau atas waktu yang Engkau perkenankan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama dari keluarga besar alumni, secara khusus yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu di mana Tuhan perkenankan kami boleh berkumpul malam ini. Dan dalam acara malam ini, secara khusus peringatan kelahiran Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong memberkati pemberitaan firman, refleksi ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi semua kami, tetapi juga boleh memuliakan Tuhan dan mengajak kami untuk lebih memuliakan Tuhan lagi dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, ambil alihlah waktu ini Tuhan, pimpinlah kami semua, kuasailah ruangan ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, juru selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam. Puji nama Tuhan, kita boleh jumpa ya dalam suasana yang khusus sekali lagi pada malam ini. Dan terima kasih kepada
pengurus IKA ataupun panitia yang boleh mempercayakan untuk saya berbagi berkat firman Tuhan malam hari ini dengan tema PGI, yaitu mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Dan tentu ini adalah tema yang cukup jenuh, karena sepanjang Desember 2022 kita sudah banyak dengarkan. Bahkan saya percaya Bapak Ibu juga sudah mengkhotbahkan tema ini. Ya, tentu kita dari berbagai latar belakang denominasi, ada yang membuat tema-tema sendiri, tetapi paling tidak kalau Bapak Ibu tidak berkhotbah minimal sudah dengarkan tema ini. Sehingga malam ini saya bermaksud untuk bersifat refleksi dan semoga itu bisa singkat. Ya, beberapa kali saya sebut singkat tapi ternyata tidak terlalu singkat. Tapi semoga refleksi ini boleh menolong kita bersama untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua dan membaca bagian ini. Tapi saya tidak hanya membaca ayat 12 yang merupakan tema umum tahun ini. Saya mau kita membaca dari ayat 1. Firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan inilah tema kita, Bapak Ibu. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali pemberitaan firman Tuhan malam ini, saya ingin bercerita seorang kakek dan nenek yang saya sebut kakek dan nenek Tato. Tato itu adalah panggilan anak laki-laki di Toraja, begitu ya. Tapi supaya kampung lain tidak tersinggung, lebih baik saya cerita Tato saja. Kakek dan nenek Tato. Ya. Kakek dan nenek Tato ini dulu ada masa disebut masa gerombolan. Ya, yang lahir tahun 70-an, 60-an tentu mengerti ini. Ya, tapi yang lahir tahun 2000-an mungkin kurang dengar. Tapi ada masa-masa di mana terjadi perang dan ada perang-perang gerilya dan ada gerombolan, ya, atau kalau ada dalam sejarah kita sebut permesta. Dan ada seorang kakek mantan pejuang. Satu kali mereka naik kapal, mungkin ini KM Tidar, ya, jadi kapal Tidar. Tidak tahu kapal Tidar masih ada sekarang atau tidak. Di zaman saya itu kapal Tidar cukup terkenal, ya. Jadi mereka naik kapal Tidar, lalu kakek nenek ini ada di kapal. Si kakek bilang, nenek,
kau tinggal di sini, saya jalan-jalan dulu. Lalu nenek bilang, kakek kau sudah tua, nanti kau hilang. Dia bilang, nenek, kau tidak tahu ini siapa? Ini pejuang, mantan gerombolan. Saya masuk ke luar hutan saja tidak hilang, apalagi cuma kapal segini. Mau hilang di mana? Ya, dengan percaya diri kakek jalan. Kakek jalan-jalan, naik turun dek, lihat-lihat. Sudah itu dia mau pulang. Begitu dia mau pulang, baru kakek sadar. Ternyata hampir semua tangga, hampir semua dek itu mirip. Kakek lupa lihat di mana deknya, di tingkat berapa dia ada, di nomor berapa mereka berbaring atau dapat tempat tidur. Lalu kakek ini mulai bingung-bingung, cari-cari, aduh, ini susah. Tapi syukurlah dia bertemu ABK, petugas di kapal, dan ABK tanya, oh kakek sepertinya hilang arah. Kakek dari dek berapa? Dia bilang, itu saya kurang tahu, saya dari dek berapa, saya cuma jalan-jalan keliling. Ada nenek di sana, tapi saya mau pulang, saya tidak tahu di mana nenek sekarang. Lalu ABK juga bingung, karena mau diantar, tidak tahu mau diantar kemana. Itu memang sulit, ya. Sama seperti orang-orang yang mau pulang kampung halaman di masa liburan, tapi sudah lupa kampungnya halaman berapa, gitu ya. Nah, saudara, kemudian kakek ini dibawa ke ruang informasi, lalu diumumkanlah, kakek masih ingat nama nenek? Oh masih ingat, Nenek Tato. Diumumkan kepada Nenek Tato bahwa kakek Tato sedang menunggu di ruang informasi, di depan kantor informasi dek 8. Lalu si nenek datang. Nenek sudah bilang, nah tadi memang saya sudah bilang ini orang tua, nanti kau hilang. Sekarang dia hilang betul. Si nenek datang dari jauh. Si nenek sudah, apa saya bilang, jangan kau jalan-jalan, nanti kau hilang. Dan nenek, saya cuma tes saja, apa nenek bisa temukan saya di sini? Padahal kakek memang sudah hilang. Saudara yang tidak pernah mengalami tersesat atau hilang arah, mungkin sulit mengerti apa artinya pulang melalui jalan lain. Tapi saya pernah mengalami sesat di jalan. Saya pernah ke Surabaya dan tersesat di kota itu karena salah jalan dan hampir semuanya sama saja. Ya, pertama kali saya ke Surabaya tahun 2001 dan saya hilang di kota itu, hilang arah. Tetapi beberapa tahun kemudian saya ke Mamuju dan masuk pelayanan di perkebunan sawit. Lalu saya hilang juga. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara hilang di kota, jauh lebih baik daripada saudara hilang di kebun sawit. Percayalah, kalau saudara hilang di kota, saudara masih bisa tahu, oh saya di depan rumah sakit pneumonia dan tidak tahu arah. Tapi kalau saudara hilang di kebun sawit, semua yang saudara lihat adalah sawit saja. Jadi kalau ditanya, di depan mana? Di depan sawit. Di jalan apa? Di jalan sawit. Karena tidak ada jalan Gunung Merapi di situ, tidak ada jalan Sudirman, tidak ada. Yang ada blok-blok saja. Kita yang tidak tahu blok sawit, memang betul-betul bisa nangis di situ. Dan saya mengerti apa artinya pulang melalui jalan lain. Dan tema kita malam ini adalah, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Siapa? Orang-orang Majus. Orang-orang Majus yang datang dari jauh. Saking jauhnya, ketika ditanyai oleh Herodes tentang perjalanan mereka, sejak kapan bintang itu mereka lihat. Lalu keputusan Herodes, kalau kita baca seterusnya perikop yang kita baca ke bawah, kita akan lihat keputusan Herodes yang memerintahkan membunuh semua anak-anak di Bethlehem umur 2 tahun ke bawah. Itu artinya bahwa perjalanan mereka sudah hampir 2 tahun sejak melihat bintang itu. Dan itu juga sebabnya dalam teks yang kita baca, bintang itu berhenti di atas rumah. Lalu mereka masuk dan melihat anak itu dan ibunya, bukan bayi lagi. Para gembala menjumpai bayi Yesus, para Majus tidak menjumpai bayi Yesus. Yesus kanak-kanak yang mereka jumpai. Dan ini artinya mereka menempuh perjalanan yang jauh.
Luar biasa jauh. Kalau ditempuh dengan hampir 2 tahun, itu perjalanan yang jauh. Jauh-jauh ke Toraja. Pada zaman bukan bis seperti sekarang. Dulu ditempuh 1 minggu jalan kaki sampai juga di Makassar. Itu cerita kakek nenek saya, kakek nenek Tato tadi. Tetapi ini hampir 2 tahun, jelas ini perjalanan panjang. Dan untuk apa mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh, jarak yang begitu jauh untuk melihat Yesus? Untuk apa mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menyembah Yesus? Dan ini hal yang baik sekali yang diteladankan oleh para majus ini. Bapak Ibu, untuk apa kita kumpul? Untuk apa kita datang ke acara-acara Natal di bulan Desember? Sekedar reuni, sekedar untuk menampilkan baju baru kita, sepatu baru kita. Itu cara anak-anak sekolah minggu. Mereka senang menampilkan hadiah-hadiah baru yang mereka dapat di acara di bulan-bulan Natal. Saudara, mestinya kita datang ke Natal dengan hati seperti para majus, ingin melihat Yesus, ingin menyembah Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena waktu kita bicara Natal, Christmas is all about Jesus. Jadi Christmas ini tidak ada kalau bukan Yesus. Jadi setiap kali kita datang pada masa-masa raya Natal semacam yang kita lewati dan malam ini juga kita ikut rayakan, yang kita harus pikirkan adalah saya ingin melihat, saya ingin berjumpa, saya ingin menyembah Yesus. Sehingga kedatangan kita tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang ini begitu menarik, bahwa mereka berjumpa dengan Raja Herodes. Lalu ketika Raja Herodes mendengar tentang tujuan mereka, mereka datang dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Herodes dengar. Lalu Herodes bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya, Herodes juga kaget. Loh, saya ini raja. Dan sekarang kamu bertanya kepada saya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Dan Herodes bukan raja sembarang raja, kekejamannya luar biasa. Banyak yang dia bunuh, termasuk putra mahkota, karena takut kehilangan posisinya. Saudaraku, namun cerita ini berlanjut. Para majus ini tidak tahu maksud licik Herodes. Waktu ditanya-tanya, lalu Herodes bilang apa? Pergilah cari tahu, kalau kamu menemukan dia, tolong pulang juga, beritahu aku agar aku juga pergi dan menyembah dia. Wah, luar biasa. Tetapi tentu kita tahu bahwa itu bukan maksud Herodes. Jelas, para majus tidak tahu itu. Tetapi mereka ya tahu bahwa Herodes adalah raja, dan mereka perlu kembali untuk memberitahu. Tetapi dalam perjalanan mereka diingatkan tentang hal itu, sehingga mereka pulang melalui jalan lain. Dari hal itu kita sungguh mengerti bahwa, saudaraku, dalam rencana Tuhan, kita percaya bahwa Natal adalah rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Amin. Ini adalah rencana Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Ia telah merencanakan tentang penebusan itu. Dan dalam rencananya, sekarang telah tiba waktunya di mana Kristus telah lahir sebagai manusia. Dan dia berhadapan dengan ancaman. Apakah kejahatan Herodes, apakah posisi Herodes sanggup menghentikan rencana Allah? Tidak. Ini hal yang luar biasa. God is able to fulfill His plan. Tuhan itu sanggup untuk menggenapkan rencananya. Kendati pun ada orang-orang
yang jahat bahkan merasa punya kekuasaan, punya power untuk menghentikan itu. Tetapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Amin, saudara. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam hal itu. Ada kebenaran bahwa God is in control. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Sekalipun ini seperti di luar kontrol, tetapi Tuhan ada di sana. Para Majus tidak tahu maksud licik Herodes, tetapi dalam perjalanan pulang lalu mereka mendapatkan mimpi supaya jangan bertemu Herodes. Dalam kontrol Tuhan, ia dapat melakukan hal-hal yang unpredictable, sesuatu yang tidak kita pikirkan secara manusia, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Dan kiranya ini boleh menolong kita, memberi harapan bagi kita, Bapak Ibu. Sekalipun ada situasi-situasi yang menggetarkan, memberi tekanan, bahkan mungkin memberi rasa khawatir dan takut, tetapi percayalah bahwa di dalam kehendaknya yang berdaulat, rencananya tidak mungkin digagalkan. Bahwa ada isu yang menakutkan tentang resesi, begitu ya Pak Ketua IKA Makassar. Tetapi sekalipun ada masa yang sulit, rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan. Kita masih ingat kisah Yusuf. Sekalipun harus terjual ke Mesir dengan cara yang tidak baik, pergi ke Mesir dengan cara yang tidak baik, harus melalui pergulatan yang hebat. Mungkin waktu itu dia begitu benci dan begitu marah terhadap saudara-saudaranya, tetapi akhir kisah itu Yusuf berbicara lain. Mungkin kalian mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik, dengan maksud untuk aku datang mendahului kamu ke sini untuk memelihara satu bangsa. Hebat. Dalam rencana Tuhan, ia dapat melakukan hal yang hebat dan besar, bahkan ketika kita tidak mampu menyelami apa yang ia akan lakukan. Di dalam kontrol dia, ia dapat mengatur segala sesuatu, sekalipun situasi itu mungkin tidak mengenakan bagi kita, tetapi ia mampu mengendalikan segala situasi, mengendalikan segala sesuatu. Paling tidak ini menjadi harapan kita untuk menghadapi tahun 2023 bersama pengurus IKA. Tentu dengan tantangan, ada rencana untuk reuni akbar bersama pengurus, calon ketua IKA yang baru. Saya harap tidak mengundurkan diri, karena tadi ada 2 PR besar sudah disampaikan Pak Ketua IKA Pusat, begitu ya. Jadi saya harap tidak mengundurkan diri. Wah, ini sudah belum terpilih, sudah dikasih 2 PR, reuni akbar, reuni Makassar. Saya belum tambah dari kampus. Kita rencanakan pembangunan ASPRI lantai 4. Saya perlu duduk-duduk bicara dengan Pak Ketua IKA Makassar ini tentang rencana ini. Ini sudah direncanakan lama, tetapi seperti situasi ekonomi menghadang, seperti apa kita akan menghadapi tahun-tahun ini? Seperti apa kita akan menghadapi program-program besar kita? Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan dan menggenapkan rencananya, meskipun kita hanya orang-orang kecil di dalam rencananya. Amin. Kita punya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, yang dapat menggerakkan segala sesuatu, termasuk sumber-sumbernya. Sebagaimana ia memproteksi rencananya, termasuk rencana Herodes untuk membunuh bayi Yesus, anak Yesus yang kanak-kanak, tetapi ia dalam kontrolnya mampu menggagalkan itu. Namun apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang mengikuti tuntunan Tuhan, bahkan jika kita harus diajak untuk berputar dan pulang melalui jalan lain, ya kan? Para Majus kan disuruh berputar dan pulang melalui jalan lain. Tapi apa yang kita lihat dari contoh para Majus? Yang pertama adalah mereka memilih taat kepada Allah daripada Herodes. Itu mudah bagi kita pembaca kitab, tetapi bagi Majus saat itu tidak semudah itu. Kenapa?
mereka berhadapan dengan Raja Herodes dan mereka adalah pendatang di negeri itu. Kalau mereka tidak berlaku taat, mereka tidak berlaku sopan, mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada raja, dengan mudahnya raja bisa mengejar menangkap mereka, dan dengan mudahnya mereka bisa dipenjarakan, bahkan nyawa mereka terancam. Tapi mereka memilih Tuhan sebagai sesuatu yang lebih prioritas, ultimate priority, daripada ketaatan terhadap hal-hal lain di dunia ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, saudara dan saya akan memilih mempertahankan ketaatan kepada Tuhan daripada ketaatan terhadap dunia ini? Ada banyak situasi sistem yang kadang-kadang memaksa kita untuk menaati dunia ini dan seperti mengabaikan atau meninggalkan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi bagi kita, ketaatan kepada Tuhan adalah prioritas. Inilah yang dipertontonkan oleh para Majus. Mereka rela pulang melalui jalan lain, meskipun hari-hari itu Bapak Ibu, kita ke kota Jakarta, tidak tahu mau kemana, jalannya, alamatnya ada, tetapi tidak tahu bagaimana ke sana. Apa yang kita lakukan? Kita googling kan, aktifkan Google Map-nya, tuliskan alamatnya atau sampaikan alamatnya, dan Google Map akan menuntun kita. Hari itu ada Google Map untuk para Majus? No, jelas tidak ada. Datang saja ke situ mereka sudah sulit. Mau pulang lewat jalan lain ini kan persoalan, belum lagi ada pesan Herodes. Tapi mereka memilih untuk pulang lewat jalan lain. Mereka memilih ketaatan sebagai prioritas kepada Allah daripada sekedar mengikuti kata-kata Herodes, pulang dan beritahu aku pun mau pergi menyembah dia. Hal yang kedua Bapak Ibu, sebagai bagian refleksi bagaimana kita mengikuti para Majus dalam hal mereka rela pulang melalui jalan lain. Hal yang kedua adalah dalam pesan Herodes jelas bahwa mereka memilih untuk menguntungkan Yesus daripada menguntungkan Herodes. Ya. Mereka memilih untuk mengorbankan bagian mereka. Bisa kita sebut ego juga. Bisa juga kita sebut sesuatu yang menguntungkan mereka. Bahkan kita bisa katakan mereka memilih untuk menempatkan diri mereka dalam risiko, take risk, daripada menempatkan Yesus dalam risiko. Tanda kutip ya, karena tentu tidak ada risiko yang besar bagi Tuhan, apalagi Yesus. Ya kan? Saya perjalanan ke Kalimantan, pelayanan ke Kutim tanggal 23 September. Ketika itu mulai cuaca ekstrim di Makassar, dan hari itu waduh luar biasa cuacanya, hujan lebat sampai istri saya WA, hujannya tambah lebat ini, bisa nggak pesawatnya jalan? Saya masih jawab dan main-main, pasti bisa kan, tidak jalan Ji, terbang Ji, ya kan? Tapi ternyata kami delay, lalu jam 10 baru jalan, harusnya jam 8, jam 10 baru jalan, dan sesudah itu apa yang terjadi? Setelah 10 menit pesawat kami seperti menghantam gundukan. Bapak Ibu pernah mengendarai atau ada di atas mobil kecepatan 80 km per jam dan tidak sadar ada gundukan di depan lalu tiba-tiba hantam? Itu seperti mobil naik ke atas lalu turun, bukan? Tapi ini tidak hanya gundukan, tetapi ini sekaligus ada gundukan dan seperti ada tembok yang dihantam. Saudara, itu peristiwa perjalanan pesawat yang paling mengerikan buat saya. Ya. Kenapa? Selama perjalanan terjadi turbulensi udara, itu hal yang biasa. Ada air yang kita tempatkan di atas meja lalu tumpah sedikit keluar, itu biasa. Tapi hari itu saya melihat langsung air melewati kepala penumpang, kopi melewati kepala penumpang, tertumpah di beberapa seats di sekitar situ. Sebelum naik saya ketemu seorang mahasiswa namanya Nata dari program Pasca, dan dia duduk di tengah, saya duduk paling belakang. Kebetulan pesawat itu penuh kecuali tempat saya. 3 kursi itu hanya saya sendiri yang duduk. Saya sedikit mengantuk karena mungkin 3:30 saya sudah bangun pagi itu. Jadi tapi karena itu hantaman yang keras, memang saya terlempar juga, dan saya lihat, saya buka mata dan saya lihat kopi itu tumpah. Saya kira Nata akan teriak, "Guru, kita binasa!" Tapi karena tiba-tiba
depan pesawat itu seperti ditekan ke bawah. Biasanya dalam keadaan begitu, saudara naik pesawat dan terjadi keadaan begitu, biasanya sudah begitu banyak bacaan doa yang dinaikkan kan. Semua orang berteriak, Tuhannya yang besar diminta menolong, bukan? Tapi hari itu berbeda. Itu seperti kita mau berteriak, tuh maksudnya Tuhan tolong, tapi cuma bisa begini dan pegang di sini. Itu kayak muka masuk WC, saudara. Semua mulut tertahan. 40 menit kami tidak mematikan lampu tanda kenakan sabuk pengaman. Ada anak dua selalu main-main. Saya ingat anak saya waktu anak itu di sebelah, karena anak itu dua umur 5 dan sekitar 5 dan 4 tahun. Mereka bawa mobil-mobilnya, mereka kasih jalan-jalan di meja-meja. Pramugari datang lagi, oh tolong jangan dibuka mejanya. Dia tutup lagi, dia kasih jalan lagi. Tapi setelah itu mereka dua diam saja sampai kami mendarat di Balikpapan. Saudaraku, dalam keadaan-keadaan genting seperti itu, oke, apakah kita kehilangan harapan? Saya kaget, sempat juga dumba-dumba sedikit, tapi segera saya ingat firman Tuhan. Rambut di kepalamu terhitung semuanya, sehelai pun tidak jatuh kalau bukan izin Tuhan. Saya mulai pikir, rambut di kepala yang ibu-ibu sebentar mau keriting, habis itu luruskan lagi, sebentar mau cat kuning, habis itu mau cat hijau lagi, terserah, begitu kan? Saudara, di era teknologi yang begitu hebat ini, apa yang tidak bisa dihitung? Semua bisa dihitung, tekanan darah kita, gula darah kita, kolesterol kita, semua bisa dihitung. Jarak galaksi bisa dihitung. Tapi saudara, kalau tidak percaya boleh coba nanti besok ya, tidak usah malam ini. Pergilah ke salon. Kalau ditanya mau potong rambut, tidak. Krimbat, tidak. Lalu apa? Tolong hitung rambut saya. Ya. Jangankan Pak Robert, Pak Charles juga pasti sakit kepala salonnya kalau Pak Charles mau dihitung rambutnya, gitu ya. Tidak ada mesin penghitung rambut. Tapi Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Yang kita tidur dia rontok ada di bantal, kita mandi rontok ada di kamar mandi, kita sisiran dia rontok ada di sisir. Betapa Tuhan memperhatikan kita. Langsung iman saya dibangkitkan. Kalau rambut yang bagi orang lain tidak terlalu penting, Tuhan bahkan tahu hitungannya. Pasti Tuhan tahu hidup saya. Amin. Dan Tuhan bisa bekerja di sana. Saudaraku, dalam hal ini memang para Majus memilih untuk menguntungkan Yesus, sekaligus bagi mereka mengambil risiko. Tetapi dalam hal itu tidak ada masalah, karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Oke? Karena itu mari saya mengajak para alumni, sekalipun situasi akan menjadi berat dan ada tantangan-tantangan untuk kita ditantang untuk mungkin menjadi para pelayan yang kemudian berlaku serong di dalam kelompok kerja, dalam sekolah, dalam gereja yang kita melayani. Berlaku korup. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup memelihara. Tuhan memegang kontrol segala sesuatu. Mari percayakan kepada Dia. Oleh karena itu, apakah kita siap menghadapi risiko untuk Yesus? Ataukah kita akan kalah hanya karena tekanan dalam pekerjaan dan kehidupan ini? Kiranya ini menjadi refleksi tahun 2023 bagi para alumni dan saya tentunya, bagi kampus dan kita sebagai alumni. Bagaimana kita akan menghadapi tahun ini? Seperti yang sudah kita dengar sejak awal, bahwa kita memasuki era yang disebut new normal. Kita dari satu perjalanan, datangnya COVID membawa kita kepada sebuah perjalanan yang lain. Berakhirnya COVID membawa kita kembali ke sebuah keadaan, tetapi tidak persis sama seperti sebelumnya. Kita dibawa kembali melalui jalan lain menuju new normal. Kita juga mungkin akan dibawa menuju jalan lain karena tekanan-tekanan yang sedang diprediksikan oleh banyak orang untuk tahun 2023.
Tapi kiranya kita senantiasa tahu dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan semua rencananya. Bukan persoalan saya dan saudara mampu mengerjakan segala sesuatu untuk keberhasilan, tetapi soal rencana Tuhan yang harus digenapkan, dan itu tidak tergantung padamu saja. Itu sangat tergantung kepadanya. Dia sanggup untuk membuat batu-batu berbicara, kata Yesus. Memangnya kamu pikir saya tidak bisa memerintahkan batu-batu untuk berbicara? Dia sanggup melakukan hal yang lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Dan dengan ini kita mau percaya bahwa dengan itulah kita akan berjalan menjalani tahun ini di dalam pertolongan anugerahnya. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal, selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam Natal Ika pada malam ini. Terima kasih kami boleh berefleksi dari firman-Mu untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam rencana agungnya kelahiran Yesus demi keselamatan kami. Kami melihat bagaimana Tuhan memproteksi rencananya dan membuat rencananya tercapai dan berhasil. Yang kami tahu bahwa dalam hal yang sama kami sedang menjalani rencana-rencana Tuhan selama Tuhan berikan kami kesempatan hidup di dunia ini. Bahkan di tahun 2023 yang kami hadapi bersama, kami tahu bahwa dalam hal itu pun Engkau adalah Tuhan yang sama yang akan sanggup memproteksi dan membuat rencana-Mu tercapai dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, sebagai alumni dan sebagai alma mater. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dan minta kiranya Tuhan mampukan kami, sekalipun situasi-situasi sulit terjadi, tetapi kami akan terus memilih taat kepadamu daripada kepada dunia ini. Kami akan terus memilih hal-hal yang mendatangkan keuntungan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus daripada sekedar memuliakan dunia ini atau pemerintah dunia ini. Tolong kami Tuhan, sehingga di sana kesaksian bahwa kami murid-Mu boleh terlihat oleh orang lain, sehingga Engkau dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Roby Panggara MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita, bersama-sama kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dan menyanyikan pujian Gitar Surga Bergema. Bergema, lahir Raja mulia.
ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Ivan Wesman. Kepada Bapak dipersilakan. Segala puji syukur, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberi persembahan bagi pekerjaan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan biarlah semuanya ini dipakai untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat bagi lembaga Ikatan Keluarga Alumni, baik di tingkat pusat, wilayah, dan secara khusus di Makassar. Terima kasih buat semua yang Tuhan boleh buat melalui kepengurusan. Tuhan menolong secara khusus pengurus IKA Pusat. Tuhan memberkati dalam segala program kerja mereka. Tuhan menolong semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah bersama dengan pengurus wilayah boleh bekerja sama bergandengan tangan untuk semua kegiatan, secara khusus juga dalam mendukung lembaga Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar ini. Kami juga berdoa untuk pada kesempatan ini akan menetapkan akan pengurus IKA Makassar Raya yang baru. Kami berdoa untuk segala proses pelaksanaannya, Tuhan campur tangan, semuanya boleh terlaksana, dan biarlah Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan yang menjadi ketua dan juga pengurus IKA Makassar Raya ini. Terima kasih buat semua yang telah Tuhan buat bersama dengan pengurus IKA Makassar Raya dalam periode yang berjalan. Terima kasih semua yang Tuhan buat, dan biarlah dalam apa yang dibuat oleh pengurus IKA Makassar, Tuhan yang senantiasa memberkati segala jerih lelah mereka, dan semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini seperti orang-orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang memegang kendali atas segala sesuatu. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Kiranya kehidupan kita semua senantiasa menyembah Yesus Kristus saja, Sang Raja kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan
Biarlah segala bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus Sang Raja Damai yang telah datang. Yesus Sang Pencipta yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Yesus Sang Penebus yang olehnya kami orang berdosa ditebus dan diselamatkan. Dan Yesus yang juga adalah Sang Penuntun yang memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mohonkan berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus yang tidak berkesudahan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua kami sejak malam ini sampai Yesus Tuhan datang kembali kedua kali menjemput setiap umat-Nya yang percaya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikutnya. Tetap acara yang keempat adalah pemilihan Ketua IKA Makassar Raya. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Arlo Dialolong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, terutama dari Ketua Pusat, di mana beliau ini saya tidak bisa lupa namanya, Charles, karena saya penggemar Charles Bronson. Dan beliau ini Charles Stacy. Jadi minta maaf ya, saya tidak lupa nama Anda sepanjang masa karena saya pencinta aktor Charles Bronson tahun 1900, apalagi film yang berjudul Once Upon a Time in the West, suatu waktu di barat. Wah, kalau nonton itu luar biasa. Saya diberi waktu oleh Ibu Merlin Adipati dan Mas Ciko itu 5 menit. Saya bilang panjang itu 5 menit, saya mungkin 2 menit saja. Tapi bilang, boleh dipotong. Jadi saya mau berterima kasih atas berkat Tuhan bagi saya, di mana semua rata-rata alumni Civitas Jeffrey, dulu Jeffrey, sekarang kan sudah apa ini? Saya lupa ingatin. STFT, Sekolah Teologi betul ya? Ya itulah, Anda semua tahu, maklum saya habis dioperasi. Saya kecelakaan itu seperti ketua sampaikan tadi, ketua alumni IKA Makassar, Jeffrey waktu itu. Habis rapat saya pulang, dan tanggal 24 September itu saya masuk di lubang penggalian gas. Lalu saya ditada oleh besi untuk bangun beton, masuk dihantam telinga otak saya sebelah kiri, dan saya puji Tuhan masih hidup. Dan saya tidak mau cerita lebih banyak itu. Sebenarnya kasusnya itu gara-gara ini, tapi saya minta maaf ya kalau ada Partai Nasdem di sini, karena pada saat itu Partai Nasdem lagi promosi itu di mana-mana, jadi macet. Kita mau rapat itu, saya tidak bisa datang itu kalau saya naik roda 4. Jadi saya panggil saya punya anak, pinjam motormu dulu, papi mau pergi rapat ini. Wah, dia bilang, saya lagi sibuk, bawa sini cepat mau rapat. Karena kalau naik mobil itu pasti 2 jam itu baru sampai ke rapat itu. Lalu dia datang, saya pakai motor cuma 17 menit sudah sampai di Ketua IKA Makassar, Pak Jeremy dan teman-teman kita ngumpul di situ. Dan saya mau beritahu kita, peristiwa saya jatuh di lubang itu dan parah, itu tidak diketahui oleh keluargaku, anak-anakku ya enggak tahu. Jadi saya juga bingung, kenapa saya diketahui jatuh di situ. Rupanya ada dia masih anggota kita dari
Dia di polisi dulu, dia sudah tugas di Banjarmasin dan dia pernah jadi reskrim, kepala reskrim di Kapolda ini. Dia telepon saya, kalau saya kangen sama Amang Pendeta, orang Batak. Itu namanya Siregar. Siregar ini bertanya, mana? Dia tanya anak-anak, mana itu papimu? Kenapa saya telepon hampir berapa kali dia tidak nyaut? Anak-anak bilang, oh ada rapat alumni Ikatan Mahasiswa IKA Makassar, alumni Makassar St. Jeffrey. Oh ya dibiarkan. Lalu dia tidak puas, dia telepon lagi. Sudah 2 jam kok nggak ngangkat ini. Ini Amang Pendeta, kalau saya telepon 1 kali saja, 2 kali dia telepon ulang. Ini kok bagaimana dia seperti ada kegelisahannya. Tuhan bicara sama orang yang jauh dari sini. Akhirnya dia telepon anak buahnya di Kapolda, dia bilang, cari itu namanya Pendeta Arlo WJ Lolong, cari, awas kalau kamu tidak, setengah jam saya kasih waktu, kalau kau tidak dapat jadi kan dia tegas, dia takut. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai setengah jam saya ditemukan di lubang penggalian gas itu. Dan saya kurang tahu, tapi saya lihat ada mahasiswa yang tolong saya waktu masih St. Jeffrey. Dia kalau tidak salah mengajar di sekolah atau di mana, saya lupa ingat. Dan lihat jam dulu, oh masih ada. Sudah itu saya didapat, lalu saya dimasukkan ke rumah sakit Stella Maris. Pecah saya punya ini. Ini kalau Bapak lihat, Ibu lihat, saudara lihat di sini, ini sudah dilepas, dipasang lagi. 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, dari September, Oktober, November, Desember itu terjadi dicopot dan dipasang. Karena pada waktu itu dicopot karena pendarahan di sekitar kepala sini. Jadi dokter bilang, oh ya dokter itu juga orang Batak lagi, Kapten Riza Nasution. Jadi saudara tahu, dia bilang bapak ini harus dilepas karena di sini ada pendarahan yang menghalangi otakmu nanti. Jadi saya CT scan dulu supaya saya bisa belah. Jangan membelah, saya tidak tahu kenapa, saya pemberani. Waktu dia ngomong gitu, saya bilang, kenapa kau membelah kepalaku? Kau siapa? Saya dokter. Oh iya. Singkat begitu saya tidak ada perasaan takut. Kayak bukan pendeta. Padahal dia sudah tahu saya pendeta. Ya mungkin karena dia agama Islam ya, bukan Kristen, tapi dia menghargai seorang pendeta. Apa yang terjadi? Dia bilang, Bapak tahu, kalau Bapak seperti begini hanya 2 saja opsi. Apa maksudmu lagi? Horas. Opsi apa ini lagi? Pertama, harus mati. Kedua, kalau Bapak sembuh, Bapak akan menjadi anak kecil. Tapi saya heran, Bapak ini kok bisa normal, kepalamu bisa normal. Masih diingat? Ya masih banyak ingat, tapi saya lupa orang yang datang sama saya. Biasanya saya ingat, biasa saya lupa. Lalu sudah itu, dia cerita, dia operasi saya sekitar bulan akhir November atau November, pertengahan atau akhir November, awal November. Karena saya bilang, dokter cepat saya, karena saya tanggal 20 sudah mau pergi ke Israel, sudah ada jatah, paspor baru apa semua. Pendeta ini mau sembuh atau mau apa ini? Ngatur saya. Sudah, nggak usah dulu. Tapi dia kasih nota sama saya, dokter THT yang bilang jangan. Karena perjalanan Bapak ke Abu Dhabi, ke Abu Dhabi, ke Yerusalem, kalau dia hanya 2 jam tidak apa-apa. Kalau lebih dari itu, Bapak akan mati. Karena oksigen di pesawat beda dengan oksigen di udara sana, panas. Saya ikuti dia, siap. Apa yang terjadi? Ini saya punya kepala dibelah, diambil pendarahannya, yang menghalangi dari otak saya ini diperiksa. Jadi ini sebelah sini kayak bayi yang masih kecil bisa tindis-tindis. Saya tidak boleh kemana-mana. Sudah itu jadi operasi lagi untuk ditutup awal Desember. Dan sudah itu saya mulai ingat. Saya bilang anak-anak saya, kamu syuting tidak itu, terfoto, siapa yang doakan saya? Tolong kasih lihat. Karena saya tahu ada yang datang doakan saya. Jadi saya perlu kepastian dulu. Tapi bukan berarti tidak datang, tidak berdoa. Tidak datang juga banyak berdoa, saudara. Karena saya lihat sivitas alumni juga ada siapa yang dari angkatan 80-an itu berdoa. Angkatan 60-an itu kurang lebih pesertanya 60 orang. Dan mereka mendoakan saya. Di sini ada kakak pendeta Sarci juga datang. Kalau saya lihat di foto, ibu bapak pendeta Wisman dan ibu juga saya masih ingat ada.
siapa lagi itu? Pak minta maaf, ada yang datang tapi saya lupa. Kalau Pak Daniel, Pendeta Daniel saya ingat ada selalu. Dan siapa lagi ya? Saya terharu. Banyak yang mendoakan saya. Bahkan saya mencatat bukan hanya tapi kebanyakan aktivitas yang ada di Asosiasi Pendeta, yang ada di BAMAK, Badan Musyawarah Gereja, yang ada di PM KIT, persekutuan yang ada di Indonesia Timur. Bahkan sampai Leo Sumuli teman juga, ada jemaat kami yang kawin sama orang Norwegia, dia doakan saya. Kenapa banyak sekali yang berdoa? Tuhan bilang kau bicara banyak supaya kau hidup, dan saya masih mau pakai. Dan yang terutama saya akui teman-teman yang ada di pengurus IKA Makassar yang luar biasa. Mereka hadir mendoakan saya. Kita ini saudara-saudara berada di 3 rektor ini. Selama kepengurusan saya, Pak Yeremia, teman-teman yang lain, teman saya, Pak Penil, Pak Ivan, Pendeta Penil, Pendeta Robi, kita ada di ranah kepemimpinan mereka di sekolah ini selama ini. Nah, mungkin terakhir Pak Robi Pagara ya. Selesai itu tidak tahu siapa lagi. Kita sudah berakhir, tapi kita ada di 3 generasi luar biasa. Teman-teman yang mendoakan dan memperhatikan saya, semua saya mengucap syukur. Yang karena di streaming, makanya saya izin sama Pak Charles tadi, saya mau berterima kasih kepada teman-teman angkatan 80-an. Karena mereka juga mendoakan saya, semua yang ada di sini bisa menyaksikan. Terima kasih banyak atas doamu, dan kiranya Tuhan membalas dan memberkati. Saya masih hidup dan Tuhan masih kasih tugas saya pelayanan. Dan yang terakhir, hampir selesai, saudara, saya sengaja mau menyampaikan ini supaya ini menjadi pengalaman bagi pengurus yang baru. Saya mau katakan bahwa ketua kita Pak Yeremia ini adalah orang yang saya akui luar biasa bersama tim yang lain. Kita belum selesai sampai betul-betul resmi diselesaikan. Beliau memang orang yang, saya harus jujur, terserah kalau dia mau marah, tapi saya sayang dia. Dia orangnya keras, tapi dia memperhatikan pelayanan ini, bertanggung jawab sampai selesai. Dan teman-teman yang ada tetap dirangkulnya. Dan saya mau katakan bahwa kiranya ini juga menjadi teladan bagi yang baru nanti, untuk mari jangan main-main. Tadi khotbah tadi luar biasa, Pak Dr. Robi sudah katakan itu kita harus taat dan setia, dan kita sudah lakukan itu. Mudah-mudahan lebih bagus lagi dilakukan oleh teman-teman yang pengurus yang baru. Dan yang kedua, saya mau katakan, hanya saling memperhatikanlah membuat kita semangat. Saya jadi semangat karena Anda banyak mendoakan saya. Ada yang datang, ada yang nggak datang, tapi tetap mendoakan. Ini menjadi berkat bagi kita untuk memajukan ikatan alumni. Terutama doakan ketua pusatnya, ketua-ketua yang ada di daerah yang tetap mendukung, sehingga alumni STT Jeffrey ini benar-benar diberkati dan menjadi berkat. Yang terakhir, sudah 5 menit Ibu Marlin. Kenapa jam saya terlambat nih? Sisa 1 menit. Aduh, 1 menit. Saya cuma mau tutup dengan ayat firman Tuhan saja, di mana saya dikuatkan oleh Tuhan lewat Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan pulihkan kesehatan saya, dan saya kalau mungkin alumni juga membutuhkan pertolongan, saya siap membantu supaya ikatan alumni kita maju dan berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan selanjutnya. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya adalah pemilihan ketua. Pemilihan ketua IKA Makassar Raya. Saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Mari silakan. Tadi waktu masuk kita sudah mendapatkan kertas dan pulpen, ya. Boleh ditampilkan.
Dari 4 calon pertama ya Pak, 4 atau 5? 4 ya. Dari 4 calon yang bersedia hanya 2 ya. Yang bersedia hanya 2 calon, tolong diperhatikan baik-baik namanya, karena di kertas nanti kita akan menulis nama, bukan nomor ya, sesuai dengan keputusan kepengurusan. Yang kita tulis adalah nama, bukan nomor. Ya, semua sudah diterima kertas. Supaya menghemat waktu, kertas dan pulpen sudah ada. Mari silakan. Kita sudah pasti kenal orang-orangnya kan? Dua bapak kekasih ini. Atau perlu berdiri lagi dulu kan? Nggak usah ya, langsung ya. Oh ya, oke, baik. Ada 2 calon, Bapak John Sondapatu STMSI dan Bapak Pendeta Edi Medi SMMTH kedua. Hambanya kami mohon dapat berdiri. Ada yang belum mengenal dengan pasti, ya, yang baru-baru. Ya, berdiri, mari silakan. Bapak John dan ya sudah berdiri dua-dua ya. Inilah calon kita malam ini 2. Boleh silakan pilih, jangan pilih dua-duanya ya, hanya 1. Dan nama, bukan nomor. Silakan tulis. Setelah ditulis, kertasnya boleh dilipat 2. Saya juga harus menulis, saya juga mau memilih. Iya. Nama, keputusannya adalah tulis nama bukan nomor. Bagaimana? Yang ditulis hanya 1, yang dipilih hanya 1. Oh, ayo mari satunya lagi ganti. Ini yang pertama. Foto yang satunya mana lagi? Tadi orangnya sudah berdiri, Kak. Mau berdiri lagi, Kak? Aduh, berdirinya lama-lama. Mari Bapak 2 kekasih. Pak John dan Pak Pendeta Edi mari berdiri lagi dan mana yang satunya? Munculkan. Dua-dua muncul bersamaan. Nah, naikkan lagi sedikit. Ya. Iya, baik. Silahkan pilih. Tatap baik-baik. Lihat baik-baik namanya bukan nomor ya. Dan bagaimana? Bisi-bisi. Oh, visi-visi. Visi misi waktunya kita sudah mepet sekali. Kantong tengah ini sudah meminta. Visi misi pasti ada. Jangan takut. Ya. Mari semua sudah tulis. Silakan lipat. Tolong teman-teman yang bertugas untuk ambil kembali kertasnya, mari. Silakan diambil kembali. Pengurus ayo yang bertugas untuk ambil kembali kertasnya, silakan, tolong. Dan yang akan menghitung di sini, di papan sini, yang menulis dan menghitung, mari silakan. Cepat. Cepat.
Jangan sampai tidak memilih, ya, harus memilih. Daftar hadir berapa orang? Mari bantu saya daftar hadir berapa orang? Semua sudah mencatat buku tamu tadi? Siapa yang bantu saya di depan sini? ...72 yang hadir. Siapa yang akan membantu saya di depan tadi? Ya, satu yang di bagian sini. Menghitung dulu berapa 72 yang hadir. Ada yang tidak catat nama? Ada yang terlambat? Ada yang tidak catat nama? Ada yang bisa bantu supaya cepat? Mari panitia. Ya. Aduh, kasihan. Tujuh puluh. 75. Berarti ada yang tidak catat di sana ya. Oke, 75 kita akan memulai. Siapa yang akan mencatat? Joshua? Oh, sayang saya tidak lihat. Sorry. Ya, silakan. Bapak Pendeta Edi Medi. Bapak Pendeta Edi Medi. Bapak Pendeta Edi Medi lagi. Bapak John Sonda. Saya tidak sebut Bapak saja lah. John Sonda. Edi Medi. Edi Medi. John Sonda. John Sonda. Edi Medi, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, Edi Medi, John Sonda, John Sonda, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, Edi Medi, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, Edi Medi, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, Edi Medi, John Sonda, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, Edi Medi, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda,
John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, John Sonda, Edi Medi, Edi Medi, habis. Mari silakan hitung. Iya, kita sudah bisa lihat hasilnya. Yang hasil pertama adalah berapa? 41? Ya, 34. Ya, oke. Dengan demikian nomor berapa ini? Nomor ini ya? Nomor 1 nih? Nomor 1 ya? Nomor 1 ya. Setuju semua nomor 1? Pasti setuju ya. Dan kita harus mendukung. Nomor 1 ini sudah mendapat PR dari IKA Pusat, yaitu dua program. Silahkan menyambut program yang terbaik ini dari pengurus IKA Pusat. Mari yang ketua yang terpilih, mari boleh berdiri di depan ya. Kita ya. Selamat Pak atas terpilihnya. Jangan lupa PR-nya Pak, yaitu reuni Makassar dan reuni Akbar ya. Waktunya tinggal sedikit tapi kami percaya Bapak sanggup ya. Sama Tuhan Yesus pasti Bapak bisa mensukseskan acara ini ya. Ada mau bicara sedikit Pak, mungkin untuk melengkapi keinginan Ibu Pendeta. Visi misi, jangan terlalu panjang Pak ya, boleh sedikit saja waktunya, jangan terlalu lama. Iya, saya tidak bicara tentang visi dan misi karena sudah terpilih nantilah. Saya juga belum tahu apa yang menjadi rencana tadi itu sudah disampaikan, tapi saya awali dengan terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua STT Jeffrey, ada PR yang menurut saya berat. Ya, sangat berat buat saya secara pribadi. Tetapi ketika saya dihubungi oleh Bapak Pendeta Desnusa bahwa ada pelayanan, saya tidak berani untuk menolak. Ya, karena ini adalah suatu amanah. Saya juga alumni dari sini, banyak hal yang saya bisa dapat, sehingga pertanyaan buat diri saya adalah apa yang saya lakukan buat STT Jeffrey. Dan malam hari ini adalah jawabannya. Cuma satu hal, bahwa ketika pekerjaan itu berat, ketika kita bersama-sama, yaitu the power of unity, maka kita bisa. Jadi sekali lagi terima kasih ya untuk melakukan pelayanan ini. Sekali lagi bahwa ini berat. Tetapi seperti Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Tetapi next generasi, yaitu Yosua, dia mampu untuk memasukkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan saya percaya dengan atas dukungan kita semua, ada Ketua STT Jeffrey, ada Ketua IKA Pusat yang boleh bersama-sama. Saya ini adalah seperti kertas putih, belum tahu apa-apa. Sebab itu senior saya Pak Jim Miri akan membantu atau penolong atau senior-senior yang sudah mendahului kepengurusan ini akan banyak belajar. Dan juga tuntunan dari IKA Pusat bersama Pak Robi sebagai Ketua STT Jeffrey. Bahkan semua pihak kita boleh bersama-sama, duduk bersama-sama untuk apa yang kita bisa lakukan ya. Dan juga ada suatu informasi-informasi yang kita terima bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan ke depan, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita.
karena waktunya. Ya, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti Bapak Edi kita sama-sama ya Pak, sama-sama untuk bagaimana melakukan apa yang kita bisa lakukan di IKA STT Jeffrey. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ada sedikit waktu kami berikan untuk Bapak Pendeta Robert Sokui sebagai penasehat. Penasehat ajaib kah? Penasehat ajaib. Tapi huruf kecil semua Bu. Iya. Saya tidak mau kasih huruf besar. Izin jangan terlalu lama. Siap. Saya hanya usul kalau bisa Pak Ketua IKA yang terpilih, Wakil Ketua itu Kakak Medi. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik. Jadi malam ini kita sudah boleh pilih ketua dan wakil. Setuju? Bagaimana Pak? Oh iya, otomatis ya. Bapak Pendeta Yeremia Lee akan menjadi penasehat untuk minta maaf Pak, tidak bisa dilepas. Baik, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu Ramah Tamah. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan ucapan terima kasih kepada pengkhotbah kita pada malam hari ini, dan bingkisan akan diberikan oleh Bapak Ketua IKA Pusat. Kepada Bapak Pendeta Robi, boleh berdiri di depan. Tunggu Pak, mau difoto dulu, mau difoto. Tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara Ramah Tamah. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang disediakan oleh panitia. Boleh diperhatikan, kita nanti setelah doa, kita akan menikmati berkat Tuhan di bawah di guest house ya. Dan doa makan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yeremia Jadi. Mari kita berdiri. Sebelum kita makan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sebagai IKA STT Jeffrey boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bahwa jauh sebelumnya telah direncanakan oleh Allah sendiri untuk keselamatan umat manusia. Walaupun ada yang mau menghalangi rencana Allah, tetapi rencana Allah itu pasti terjadi. Karena engkau telah jauh sebelumnya telah menubuatkan dengan cara apapun rencana manusia pasti gagal. Karena rencana Allah itu ya dan amin, dan tidak akan ada orang yang dapat membatalkannya. Terima kasih banyak Tuhan, cara Tuhan luar biasa. Walaupun ke depan kami rahasia bagi kami, tetapi kalau kami taat kepada Tuhan, pasti semua akan terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setelah kami melaksanakan pemilihan ketua IKA yang baru untuk IKA STT Jeffrey Raya ya, kami bersyukur Tuhan memberkati hamba Tuhan yang telah terpilih. Tuhan pakai dia menjadi alat tangan Tuhan bersama dengan staf yang lain. Ya Tuhan, setelah kami menyelesaikan ibadah perayaan Natal dan pemilihan ketua yang baru ini,
Kami akan menerima berkat Tuhan yang telah disediakan. Sucikanlah semua itu ya Tuhan, agar ketika kami menikmatinya, kami semua mendapat kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami, semua untuk hormatan kemuliaan nama Tuhan, supaya kami dapat melayani Tuhan secara lebih maksimal, lebih efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati mereka yang telah Tuhan pakai untuk menyediakan segala sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, boleh silakan duduk dan langsung ke guest house. Kita akan menikmati berkat Tuhan di sana. Di sana kita bisa reuni kecil-kecilan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati